Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi hari ini. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan membahas berbagai metode dan uji penting dalam analisis farmasi yang sangat krusial untuk menjamin mutu dan keamanan sediaan farmasi. Jadi, analisis farmasi itu merupakan bagian penting dari pengembangan dan pengendalian mutu produk farmasi. Metode analisis yang tepat dan uji mikrobiologi yang akurat itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bahan obat dan produknya itu memenuhi standar keamanan, kemurnian, dan efektivitas yang diharapkan. Kemudian dalam presentasi ini, saya akan memaparkan aspek-aspek utama mutu zat kimia, teknik analisis kimia populer, serta berbagai uji mikrobiologi yang digunakan dalam industri farmasi. Harapannya, pemahaman yang mendalam tentang hal-hal tersebut dapat membantu menjamin kualitas produk farmasi yang aman dan efektif bagi konsumen. Dengan demikian, mari kita mulai pemaparan dengan melihat rangkuman lengkap dari metode-metode tersebut. Ini ada evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Kemudian lanjut ke slide 2. Di sini ada tugas sebelum praktikum. Tugas sebelum praktikum ini dibuat itu tidak berupa tulisan, tapi sudah dibentuk berupa PPT. Jadi ada soal 1 sampai 5 itu ada parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia, kemudian menyebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Kemudian pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Kemudian baca dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Nah, ini tabelnya itu isinya ada prinsip metode, syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut, kemudian prinsip analisis kualitatif, kuantitatif, dan faktor yang mempengaruhi hasil analisis titik kritisnya. Kemudian mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Itu isinya ada prinsip metode, tujuan penggunaan, media yang digunakan, masa inkubasi, interpretasi data, prinsip pengambilan, kesimpulan dan faktor-faktor yang mempengaruhi analisisnya. Yang pertama kita akan bahas parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang pertama itu ada identitas meliputi nama, rumus kimia, struktur, dan bobot molekul. Jadi kalau nama itu ya ada resmi zat kimianya, nama resmi zat kimianya, kemudian baik nama umum maupun IUPAC-nya itu sendiri. Kemudian rumus kimia itu simbol yang menunjukkan unsur dan jumlah atom penyusun. Misalnya H2O untuk air. Nah, kemudian struktur itu representasi visual ikatan antar atom dalam molekul. Kemudian berat molekul itu massa molekul zat tersebut dalam satuan gram per mol dihitung dari jumlah massa atom unsur penyusunnya. Kemudian ada kadar zat aktif atau potensi. Nah, pernyataan jumlah zat aktif yang terkandung dalam bahan atau sediaan itu biasanya dinyatakan dalam persen atau satuan konsentrasi berhubungan dengan efektivitas bahan tersebut. Kemudian kalau kemurnian itu menunjukkan tingkat kebersihan zat dari kontaminan atau cemaran, termasuk bebas dari cemaran logam berat, pelarut sisa,
mikroorganisme sesuai batas maksimum yang telah ditentukan oleh standar. Kemudian pemberian atau deskripsi. Deskripsi fisik zat itu seperti warna, bentuk, ya, contohnya kristalin kah atau serbuk kah atau cair kah, dan baunya. Contohnya itu serbuk putih, kristalnya tidak berbau, seperti itu. Kemudian kelarutan dalam berbagai pelarut. Menjelaskan pelarutan zat dalam pelarut tertentu ya, seperti air, alkohol, pelarut organik, itu penting untuk menentukan metode pemurnian dan aplikasi formulasinya. Kemudian ada sifat fisika, misal titik lebur, rotasi optik, kadar air, seperti itu. Sifat ini membantu untuk mengkonfirmasi identitas dan stabilitas zat itu sendiri. Kemudian ada atribut mutu lain, misal pH, viskositas, isotonicity, itu meliputi ya keasaman, kekentalan, keseimbangan osmotik. Itu diperlukan untuk menjamin zat sesuai standar penggunaan tertentu. Kemudian ada wadah dan penyimpanan sesuai syarat. Jadi penentuan jenis wadah ya, botol kaca, plastik, mesti harus gelap atau dan lain sebagainya, dan kondisi penyimpanan suhu kelembapan agar zatnya itu tetap stabil dan tidak terkontaminasi. Yang kedua itu ada metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang pertama itu ada analisis titrimetri, itu meliputi asidimetri, alkalimetri, argentometri, dan kompleksometri. Kalau asidimetri itu titrasi dengan menambahkan larutan basa standar ke larutan asam untuk menentukan kadar asam. Kalau alkalimetri, kebalikannya asidimetri, menggunakan larutan asam standar untuk menentukan kadar basa. Kemudian kalau argentometri, itu titrasi dengan larutan perak, ya, perak nitrat, untuk menentukan ion klorida atau ion lain yang membentuk endapan dengan perak. Kemudian kalau kompleksometri, itu titrasi yang melibatkan pembentukan kompleks sering digunakan untuk menentukan kadar logam berat dengan edeta. Terus selanjutnya itu ada spektrofotometri UV visible dan inframerah. Kalau spektrofotometri UV visible dan inframerah itu, kalau spektro mengukur absorbansi cahaya ultraviolet atau tampak oleh sampel yang berkaitan dengan konsentrasi zat dalam sampel. Kalau spektrofotometri inframerah itu mengukur absorbansi gelombang inframerah oleh molekul, digunakan untuk identifikasi gugus fungsi dan struktur molekul. Kemudian ada kromatografi. Ada KLT, kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT, HPLC, gas, dan lain-lain. Kalau KLT itu pemisahan yang sederhana dan cepat menggunakan plat tipis adsorbennya. Kemudian ada KCKT atau HPLC, itu pemisahan dengan tekanan tinggi. Cocok untuk pemisahan komponen dengan resolusi yang tinggi. Kemudian kromatografi gas, itu pemisahan senyawa volatil menggunakan fase gerak sebagai mobil pasnya. Kemudian ada gravimetri. Kalau gravimetri itu metode kuantitatif yang menentukan kadar zat dengan mengendapkan zat tersebut, kemudian menimbang endapan keringnya. Kemudian ada uji fisika, itu meliputi titik lebur, titik didih, kadar air, ya, Coefficient, massa jenis, rotasi optik, dan refraktometri. Kalau titik lebur, itu suhu di mana zat padat berubah menjadi cair.
Kalau titik didih, suhu di mana zat cair berubah menjadi uap. Kalau kadar air, itu metode titrasi yang spesifik untuk menentukan kadar air dalam sampel. Kalau massa jenis itu per unit volume suatu zat. Kalau rotasi optik itu pengukuran perubahan arah polarisasi cahaya oleh cahaya zat optiknya aktif. Kalau refraktometri itu mengukur indeks bias cahaya yang melewati zat berhubungan dengan konsentrasi atau kemurnian. Jadi, metode-metode ini itu digunakan baik dalam analisis kualitatif, identifikasi, kemurnian, maupun kuantitatif, penetapan kadar sesuai farmakope. Kemudian ada pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Itu ada uji sterilitas untuk sediaan steril. Nah, kalau uji sterilitas itu bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan steril itu benar-benar bebas dari mikroorganisme, ya. Bebas dari mikroorganisme hidup. Nah, dilakukan dengan menginkubasi sampel dalam media pertumbuhan, misal thioglycolide ya, medium, dan soybean casein, disgen medium, selama 14 hari dengan kontrol aseptik. Pengamatan dilakukan untuk melihat adanya pertumbuhan kekeruhan atau perubahan warna sebagai indikasi kontaminasi. Metode utamanya itu inkulasi langsung ya dengan filtrasi membran disesuaikan dengan karakter fisik sediaan. Selanjutnya ada uji angka lempeng total, ALT atau total plate count atau TPC. Itu mengukur jumlah total mikroorganisme hidup, bakteri dan jamur dalam satu sampel. Dilakukan dengan metode penanaman di media plat dan menghitung jumlah koloni yang tumbuh. Terus memberikan gambaran kuantitatif tingkat kontaminasi mikrobiologisnya. Kemudian ada uji angka paling mungkin, AMP, APM, most probable number. Itu metode statik untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel cair ketika jumlahnya sulit dihitung langsung. Berdasarkan pengenceran berganda dan deteksi pertumbuhan pada media cair itu sering dipakai untuk mikroba yang sulit tumbuh di media plat. Kemudian ada uji batas endotoksin, yaitu Limulus, amebocyte, lycyte, dan LAL test. Itu deteksi endotoksin bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan reaksi toksik. Menggunakan reagen dari sel darah kuda, tapal kuda ya, Limulus polyphemus, yang memperagakan penggumpalan saat kontak dengan endotoksin. Kemudian penting untuk keamanan produk injeksi dan alat kesehatan steril. Kemudian ada uji batas mikroba dan patogen tertentu. Pengujian spesifik untuk mikroba itu yang berbahaya itu misal E. coli, Salmonella, kemudian Staphylococcus aureus, itu dilakukan dengan inokulasi ke media selektif dan pemeriksaan pertumbuhan. Jadi dipastikan bahwa produk bebas dari mikroorganisme dan cemaran yang lain yang dapat merugikan. Kemudian ada uji efektivitas pengawet untuk sediaan dengan bahan pengawet. Itu mengevaluasi kemampuan pengawet dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme
selama masa simpan. Dilakukan dengan matang. Ya, sediaan menggunakan inokulum mikroba standar dan mengukur penurunan jumlah mikroba pada waktu tertentu. Jadi menjamin sediaan tetap aman dan stabil mikrobiologisnya. Kemudian ada tabel rangkuman instrumen. Di sini bisa dilihat dari spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah, kromatografi cair kinerja tinggi KCKT dan KLT. Pada prinsipnya, kalau yang UV itu absorbansi radiasi UV visible oleh molekul sampel. Kalau yang inframerah itu dari gugus fungsi, ya. Kemudian KCKT itu pemisahan komponen campuran dengan fase gerak dan tetap. Kalau KLT itu pemisahan berdasarkan pergerakan sampel di fase diam atau gerak. Kemudian syarat sampel yang dapat dianalisis itu kalau dari UV jelas larutan mesti jernih, tidak mengandung partikel. Kemudian kalau inframerah itu sampel murni, mau padat atau cair, dan harus homogen. Kemudian larutan berupa campuran kompleks. Kalau yang di kromatografi cair kinerja tinggi. Kalau yang KLT padat atau cair, intinya mudah dilarutkan dan tidak volatil atau menguap. Kemudian prinsip analisis kualitatifnya, kalau yang UV itu berdasarkan spektrum atau lambda serapan khasnya. Kemudian kalau yang IR itu gugus fungsi. Ya. Kalau yang KCKT itu identifikasi berdasarkan waktu atau retensi atau area. Kemudian kalau KLT itu identifikasi berdasarkan nilai RF-nya. Begitu. Nah, prinsip analisis kuantitatifnya itu berdasarkan hukum Lamberberg, ya, absorbansi versus konsentrasi. Kalau yang UV visible. Kalau yang inframerah IR itu daerah serapan tertentu harus proporsional dengan konsentrasinya. Kemudian kalau KCKT itu luas puncak atau peak area merepresentasi jumlah komponennya. Kemudian kalau KLT itu intensitas spot atau luas bidang spotnya. Kemudian faktor yang berpengaruh, ya. Kalau yang UV itu di pH pelarut, konsentrasi, interferensi, dan panjang gelombang. Kalau yang IR, dia kualitas KBR, ya, KBR-nya bagaimana, kemudian atau platnya dan konsentrasi dan gangguan airnya. Kemudian KCKT itu kecepatan alir, komposisi fase geraknya, kemudian temperatur kolom. Kalau yang KLT itu homogenitas pelarut, waktu spotting, dan saturasi ruangan. Kemudian ada tabel rangkuman metode uji mikrobiologi. Nah, di sini ada uji sterilitas, ALT, angka paling mungkin, APM, dan uji endotoksin. Nah, dari prinsip sampai faktor, kalau yang uji sterilitas itu sendiri, itu tidak ada pertumbuhan mikroba. Kemudian menjamin sterilitas produk farmasi, media yang digunakan itu menggunakan VTM dan SCDM, Seiben, Casein, Diviets. Masa inkubasinya itu 14 hari di suhu 32,5 derajat Celcius. Kemudian interpretasi datanya negatif atau tidak tumbuh mikroba. Ya, jadinya steril.
namanya uji sterilitas, hasilnya mesti negatif. Kemudian prinsip pengambilan kesimpulan, jika semua media negatif itu steril. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu ada kontaminasi, proses inokulasi, dan media sterilisasi. Kalau yang ALT itu hitung koloni bakteri pada media padat, monitoring tingkat kontaminasi mikroba, media yang digunakan itu PCA, plate count agar. Terus masa inkubasinya itu 24 sampai 72 jam di suhu 37 derajat Celcius. Jumlah koloni itu CFU miligram. Kemudian prinsip pengambilan kesimpulannya itu dibandingkan batas sesuai dengan FI. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu bisa dari teknik pencampurannya, inkubasi, dan medianya. Kemudian angka paling mungkin APM itu hitung bakteri pada media cair secara statistik. Estimasi jumlah mikroba dalam sampel. Kemudian media yang digunakan itu menggunakan lactosa bird, Brilliant Green Bile bird. Kemudian masa inkubasinya itu di 24 sampai 48 jam di suhu 37 derajat Celcius. Nilai APM atau jumlah organisme atau mili. Kemudian berdasarkan tabel statik MPM. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu volume sampel, teknik inokulasi, dan inkubasi. Kemudian ada uji endotoksin, itu deteksi endotoksin bakteri gram negatif, mendeteksi atau mengukur kandungan endotoksin. Media yang digunakan itu pakai LAL, Limulus, Amoeboicete Lyset-Prigen. Itu masa inkubasinya sesuai protokol LAL kurang lebih 1-2 jam. Kemudian perubahan warna ya, atau koagulasi sensitif endozoin. Kemudian jika respon sesuai batas itu lolos. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu teknik sampling dan kebersihan dari alatnya yang digunakan. Kemudian masuk pada kesimpulan. Jadi parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi menurut Farmakope Indonesia itu sangat penting untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat. Jadi standar ini itu meliputi identitas, kadar, kemurnian, sifat fisik dan kimia, serta persyaratan penyimpanan dan pengemasan. Metode analisis kimia dan fisikokimia yang digunakan itu harus sesuai dengan standar Farmakope, meliputi spektrofotometri, kromatografi, titrimetri, dan uji fisik lainnya untuk memastikan mutu bahan dan produk. Nah, pengujian mikrobiologi seperti uji sterilitas, angka lempeng total, angka paling mungkin, dan uji endotoksin itu juga menjadi bagian dari evaluasi mutu untuk menjamin keamanan mikrobiologis produk farmasi. Dengan penerapan standar ini, kualitas produk obat dapat terjamin sesuai persyaratan regulasi kesehatan nasional dan internasional. Jadi kesimpulannya ini mencerminkan untuk tujuan utamanya Farmakope Indonesia dalam pengawasan mutu bahan obat dan sediaan farmasi demi kesehatan masyarakat. Kemudian ini rangkuman secara keseluruhan dari identitas zat ya, dari identitas zat sampai uji efektivitas pengawet. Kemudian ada penjelasan singkatnya.
kemudian keterangan tambahan, ada contoh dan keterangan tambahan seperti itu dari pemaparan yang sebelumnya dipaparkan. Kemudian ini ada daftar pustaka. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Tapi sebelum ditutup, ada penutupan ya, sebagai penutup ya, dari presentasi hari ini. Ya, tadi dapat disimpulkan bahwa analisis farmasi dan uji mikrobiologi itu memiliki peranan sangat krusial dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas produk farmasi yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi metode-metode yang telah dijelaskan ya, mulai dari analisis fisikokimia seperti titrimetri, spektrofotometri, dan kromatografi, hingga uji mikrobiologi seperti uji sterilitas dan angka lempeng total, semuanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi suatu sediaan farmasi itu sendiri. Kemudian pemahaman yang menyeluruh tentang prosedur ini tidak hanya penting bagi peneliti dan produsen, tetapi juga bagi regulator dan tenaga kesehatan yang bertugas melindungi konsumen. Kesehatan konsumen. Jadi, keberhasilan dalam penerapan metode analisis yang tepat itu akan sangat berkontribusi pada terciptanya produk farmasi yang aman dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, komitmen bersama untuk terus meningkatkan kemampuan dan penerapan standar kualitas adalah kunci utama keberlanjutan industri farmasi yang sehat dan terpercaya. Jadi harapan saya melalui presentasi ini, kita semua dapat lebih menyadari pentingnya pengendalian mutu secara menyeluruh dan menerapkannya gitu ya, menerapkannya dalam pekerjaan serta penelitian kita masing-masing. Oke. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Ya, semoga ilmu yang dibagikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal untuk pengembangan profesional di bidang farmasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.